Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah, suara takbir sudah bersaut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi tanpa sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Setelah sholat, ku ampuni semua dosanya. sudahlah Bu. Untuk apa mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita? Aku merasa dia masih ingat pada kita, Narto. Mintar sih, kemana ya Bu? Pintar sih pergi mengantar jahitan tadi. Dia masih mengambil jahitan Bu. Bukannya sekarang dia tidak harus membanting tulang. Biarlah, Narto. Nanti juga ilmunya ini akan berguna ketika ia menikah nanti. Secara tidak langsung, ibu mau bilang bahwa penghasilan Narto selama ini tidak cukup kan untuk membiayai keluarga kita. Oh iya Bu, bagaimana dengan lamaran itu? Mintar sih nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi pihak laki-laki terus saja mendesak ibu. Apa salahnya Bu? Uang mereka kan banyak. Uang, Narto? Maaf Bu, bukan maksud Narto untuk menjual adik sendiri. Tapi... Ayahmu dulunya seorang hartawan. Tanah dan hartanya sangat melimpah. Sangat mewah ketika kami kawin dulu. Tapi bagai pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur. Karena uang, Narto. Tidak. Aku tidak mau Mintarsi mengalami hal yang sama sepertiku. Tidak. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti itu, Narto. Mesti. Tapi Bu, kalau bisa kedua-duanya, ada harta
ada budi, kenapa tidak, Bu? Salah dicari, Aduh. Narto. Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Sebentar lagi, uang tabunganku juga akan habis. Ini semua gara-gara ayah. Mintarsih jadi harus menderita seperti sekarang. Mintarsih harus merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Ini tanggung jawab Narto sebagai abangnya, Bu. Kita harus berusaha lebih keras. Harus berusaha lebih giat lagi. Andai saja kalau aku punya uang 1 juta, Untuk perkawinan Mintarsi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintarsi, giliranmu ya, Narto. hah? Aku menikah, Bu. Mana bisa aku memikirkan nikah sekarang, Bu? Yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan adik-adikku dan juga ibu. Aku akan bahagia jika kau bahagia, Narto. Lagi pula, kata orang, bahagia itu akan menular pada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada malam hari raya seperti inilah, ia pergi malam itu. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi Sudahlah, Bu. Untuk apa mengulang kaji yang lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu bang? Baru saja. Udah lama menunggu? berbuka di mana kau tadi? Aku kerja lembur bu, aku sudah buka puasa dengan teman di kantor. Yuk bu. Ayo kita makan. Minta resi mana bu? Mintarsi pergi mengantar jahitan. Oh iya bang Narto, aku ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku ketemu dengan seseorang yang mirip sekali rupanya sama ayah. Mana mungkin dia di sini, Mun? Iya bang Narto, soalnya Pak Tirto juga. Waktu ia berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seseorang yang sekitar umur 60 tahunan. Ia juga kaget seperti aku bang, karena katanya ia merasa kenal dengan orang itu. Mirip Raden Saleh, tapi tiba-tiba orang itu menghilang di orang lain. Aku pikir dia juga sudah meninggal atau keluar negeri. Tapi kan ada yang mengatakan ia di Singapura bu. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya sangat mewah di sana. Tapi anak-anaknya makan lumpur. Kata orang yang pernah melihatnya, dia mempunyai toko yang besar di sana. Tapi sekarang, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya.
Apalagi setelah perang. Di mana kita dapat mencari kabarnya? Emang bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Ayahmu tak suka belajar seperti kau, Mun. Ia sangat suka berfoya-foya. Oh iya, Mintar sih kemana? Kok belum pulang jam segini? Kan mengantarkan jahitan, Bang. Oh iya, ada makanan yang belum ibu ambil. Sebentar ya. Mun, Hmm, Pak Tirto bertemu orang itu di mana? di sentral, Bang. Pukul 5 sore kemarin, Bagaimana pakaiannya? katanya tak begitu bagus lagi. Bajunya sudah compang-camping dan kopiahnya juga sudah hampir putih. Oh, gitu. Iya. Em, kau kau masih ingat Rupaya kan, Bang? Tak ingat lagi aku, Mun. Kenapa tidak? Kan waktu itu abang berusia 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Tak ingat lagi aku, Mun. Sudah lama aku melupakan dia dari pikiranku. Iya, Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah, Bang. Apa nih, Bu? Kata orang, ayahmu seorang yang baik hati dulunya. Besok hari raya, jika dia berada di sini sekarang, dia pasti akan bersenang-senang dengan anaknya. Oh iya, Mintar sih lambat betul pulang hari ini. Kemana dia, Mun? Kan sedang mengantarkan jahitan, Bang. Oh iya, aku baru ingat, Bang. Aku ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi, aku berkenalan dengan orang India, Bang. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Aku ajarkan juga lah, iya, bahasa Indonesia, bahasa kita nih, bahasa Melayu. Ah, mantap betul tuh, Bun. Ah, itulah. Karena aku pun yakin kau itu orang yang cerdas. Kau pandai memanfaatkan peluang. Dan suatu ketika, kalau kau mau bekerja keras, aku yakin kau akan bisa menerima dan mengatasi semua tuntutan zaman. Siap lah, siap. Agus, Bun. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Minta si adik abang. Aduh, udah pulang rupanya. Ayo, minta sih, makan. Kami tadi menunggu kau, tapi lama benar. Mintarsi, makanlah dulu. Apa yang kau lihat di sana? Waktu Mintarsi lewat di jalan itu tadi, Bu. Bang Narto, dengarlah sebentar. Iya, aku dengar. Ada laki-laki tua di ujung jembatan itu, Bu. Dia melihat ke arah rumah kita. Seperti seorang pengemis. Loh,
Kenapa semuanya jadi diam? Apa Mintar sih? Orang tua? Iya, Kak. Bagaimana rupanya? Hari cukup gelap. Tak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tak begitu tinggi. Sudah tua dan pakaiannya compang-camping, Kak. Coba aku lihat dulu. Siapa, Bun? Tak ada orang pun bang kelihatannya. Oh, ini bajumu. Pada malam hari raya dulu itu, dia datang dan pergi kembali. Nah, mungkin Sudahlah, Bu. Untuk apa lagi memikirkan orang yang tidak ingat lagi dengan kita? waktu kami masih muda dulu, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangannya yang tak bisa ibu lupakan. Apakah ini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Waalaikumsalam. Saleh, Tina, engkau Saleh. kaukah itu Tina? Engkau banyak berubah, Saleh. Iya, Tina. 20 tahun perceraian mengubah wajahku. Apakah mereka anak-anak kita, Tina? Iya, mereka anak-anakmu sudah lebih besar daripada ayahnya. Mari, masuklah, pandangilah mereka. Aku boleh duduk, Tina? Saja boleh. Mari. Ayah, aku Maimun ayah. Maimun, kamu sudah besar sekarang, nak. Sewaktu ayah pergi dulu, kamu masih sangat kecil, belum bisa berjalan. Nona ini siapa? Saya Mintarsih, ayah. Mintarsi. Oh iya, aku dengar dari jauh. Aku punya anak lagi, seorang putri. Kamu cantik sekali, Mintarsi. Seperti ibumu di waktu muda dulu. Senang sekali. Sampai tidak tahu apa yang mau aku bilang. Aku juga tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku kira ini hal yang paling bahagia dalam hidupku. Iya. Anak-anak rupanya besar juga. Walaupun tanpa seorang ayah. Anak-anak sekarang sudah pada berpenghasilan. Gunarto bekerja di perusahaan tenun sekarang. Maimun tak pernah tinggal kelas, selalu juara 1 di sekolahnya. Dan Mintarsi
Dia ini yang membantuku menjahit. Ah, ibu bisa aja. 10 tahun aku menjadi saudagar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan banyak sekali karyawan. Tapi malang nasibku, toko-toko itu terbakar semuanya. Dan setelah itu, nasib seperti membawa aku dalam kehancuran demi kehancuran. Saham-saham yang aku beli, nilainya merosot semuanya. Sementara aku sudah tua. Yang ada dalam bayanganku adalah rumah ini. Kalian semua anak-anak, istriku, seperti memanggil-manggil aku, seperti menghendaki kasih. Narto, maukah engkau mengambilkan ayah segelas air? Oh, Narto, ayahku yang berbicara itu. Harusnya kau berbahagia, nak. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau Narto tidak mau, Maimun, maukah engkau mengambilkan ayah segelas air? Baik ayah, bentar ya ayah. Maimun, kapan kau pernah punya seorang ayah? Narto, Kapan kita punya seorang ayah? Narto, apa yang kau katakan? Narto bilang kita tidak punya ayah. Kalau kita punya ayah, lantas mengapa hidup kita melarat selama ini? Lantas mengapa waktu Narto berumur 8 tahun, kita hampir saja tenggelam, Bu? Karena apa? Kita tidak ada penjaga, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita, Bu. Dan itu pula lah, mengapa di umur 10 tahun, Narto menjadi kacung suruhan orang. Karena hidup kita melarat, Bu. Kita tidak punya ayah. Kita hidup dalam penuh kesengsaraan. Dan kau ingat, Paimun, kau pernah menangis di hadapanku karena kau tak mampu beli kelereng seperti teman-temanmu. Kau juga pernah menangis sendiri jadinya karena bajumu yang sobek-sobek dan kita tidak mampu membelinya. Hidup kita sungguh sengsara, Mun. Dan karena apa? Karena kita tidak punya ayah, makanya hidup kita melarat selama ini. Tapi Kak Narto, ibu saya sudah memaafkannya. Kenapa kata tidak? Ibu seorang perempuan, hatinya lunak, Mun. Asal kau tahu, waktu aku kecil, aku pernah sakit-sakitan. Aku pernah menangis, kelaparan dan kedinginan karena aku tidak makan. Karena apa? Karena kita tidak punya ayah, Mun. Dan asal kau tahu, waktu aku berumur 18 tahun, dendam kesumatku penuh dengan dia. Aku melihat bayangan dia dalam pikiranku yang saban hari pergi dengan perempuan-perempuan di luar sana, melepaskan hawa nafsunya dengan mereka, meninggalkan kita, Mun. Dan lebih parahnya lagi, tabunganku dan ibu juga dibawa lari olehnya. Itulah mengapa ayah adalah musuh yang paling besar bagiku. Lihat Bang Narto, lihat. Ayah sudah seperti itu sekarang, dia sudah tua, Bang. Maimun, sering betul kau ucapkan ayah, dan ayah. Coba kau lihat. Dia yang sudah tua datang ke rumah kita lantas kau menyebut dia seorang ayah. Rasakan, pernahkah kau mendapat kasih sayang darinya? Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruk kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya, Bang. Lantas dengan ia yang sudah tua lalu masuk ke rumah kita, dengan coba-coba kita harus merawatnya. Enak betul hidup dia, Mun. Narto, tega sekali kau berkata begitu. Dia ayah kandungmu, nak.
Bu, Narto memang pernah punya ayah kandung, tapi itu 20 tahun yang lalu. Ayah kandung Narto yang sekarang telah tiada, Bu. Dan Narto yang sekarang adalah Narto yang dibentuk oleh Narto sendiri. Narto merdeka, Bu. Narto merdeka, semerdeka-merdekanya. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Oleh sebab itulah aku kemari hari ini di masa tuaku untuk memperbaiki segala kesalahan dan dosa-dosaku. Tapi kenyataannya sekarang, kau benar, Narto. Aku seorang tua. Aku tidak akan mendorong-dorong diriku untuk bisa kalian terima. Diterima di tempat yang tidak dikehendaki lagi. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi kau harus tahu, Narto. Betapa sakitnya hati aku, Narto. Seorang yang pernah demikian hebat, dihargai banyak orang dan kaya raya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, Narto. Aku terjerumus di dalam kesengsaraan. Aku harus pergi dari sini. Dan tidak akan kembali lagi. Ayah, Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apapun yang terjadi ayah. Maimun, pernahkah kau merasakan kasih sayang darinya? Asal kau tahu, Maimun, waktu aku kecil, aku pernah menerima tamparan dan pukulan darinya. Bang Narto, jangan begitu keras, Bang. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali hanya akan mengganggu kebahagiaan dan kedamaian anak-anakku. Lebih baik aku pergi. Mungkin ini jalan yang terbaik. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ayah. Ayah, ayah apa sudah makan? Ayah punya uang. Ayo ayah kita makan dulu ayah. Ayo ayah. ayah, kemana ayah akan pergi ayah? Ke tepi jalan. Atau mungkin ke dalam sungai. Aku seorang pengemis sekarang. Aku sebetulnya malu masuk ke rumah ini. Aku malu masuk ke rumah ini yang kutinggalkan dulu. Sudah 3 hari aku berada di luar sana. Tapi aku tidak sanggup. Aku malu untuk masuk rumah ini. Aku orang tua. Ayah. 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 Pada malam hari raya dulu itu, dia pergi bagai gelombang yang diterjang angin topan. Begitulah nasib ibu, nak. Bang Narto, gimana ini bang?
Tidak bisalah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, Bang. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Apa abang tidak kasihan? Kemana dia akan pergi setua itu, Bang? Asar, tidak ada rasa belas kasihan terhadap adiknya yang tidak beraya lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang biarkan dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri, Bang Narto. Kenapa kalian melihatku seperti terdakwa? Aku sudah melupakan ingatan tentang dia. Mungkin kalian tidak pernah merasakan pahit dan getirnya hidup seperti aku. Tapi baiklah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, tidak mengapa. Sekarang, kalian pilih dia atau aku. Tidak, Bang Narto. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli dengan apapun yang akan abang lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku. Ayahku harus pulang, Bang. Ayahku mesti pulang. Ayahku pulang, Bang Narto. Ayah. Maimun, kembali kau. Maimun. Aku tidak tahu, Bu. Tidak tahu aku, Bu. Ayah. Di mana kau dapat tas dan kopiah itu? Di bawah lampu di dekat jembatan. Lalu ayah? Di mana ayahmu? Aku tidak tahu, Bang. Aku tidak tahu. Di mana ayahku, Bang? Aku tidak tahu. Ayah. Ia yang congkak sama seperti aku. Ia yang dulu dipuji-puji orang. Ayahku. Ayahku. Ayahku terjun ke dalam sungai. Ayah. Ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Ayahku pulang. Ayah. Ayah. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Ayah.
الله